Ya, teman-teman, shalom semuanya. Hari ini saya adalah hari yang spesial. Saya bersama dengan orang yang spesial dalam hidup saya. Seperti juga Elisa punya Elia, Daud punya Samuel, maka Holly punya Ko Andy ya, sebagai guru saya. Begini ya, saya memang momen-momen ini memang sengaja saya abadikan karena ini adalah saat-saat yang berharga bagi saya, karena beliau adalah orang yang telah menginspirasi dalam hidup saya lewat suatu pelayanan yang sederhana di dalam hidupnya. Ya, saya ingat ya, guru ya, kita dulu saya tuh sering kali nebeng teman-teman lewat mobil ya, karena saya dulu ke gereja belum punya kendaraan. Saya setiap kali kalau mau ke gereja saya telepon sama beliau ya, Wendy, saya bisa ikut atau tidak? Selalu jawabannya ya guru ya. Selalu jawabannya ya, nggak pernah tidak, dan nggak pernah merasa direpotkan. Kadang jemput harus malam, harus sore ya, tapi Ko Andy tidak pernah merasa direpotkan oleh saya. Dan saya hari-hari saya dengan guru saya, dengan bapak rohani saya ini, saya lebih banyak berbicara di dalam mobil ya guru ya. Kita berbicara, berpikir banyak hal. Bahkan pada saat itu saya lagi ada dalam banyak masalah ya, tapi Ko Andy ini tidak pernah jenuh ya dengan banyak saya banyak sharing ya tentang kehidupan saya, bukan cuma masalah rohani, tapi dalam hal-hal lain juga, dalam hal pekerjaan, hubungan, dan keluarga, dan segala hal saya dapat banyak nasihat ya. Nah, seperti teman-teman sekarang, bagaimana saya bisa seperti sekarang, itu tidak terlepas karena ada seorang bapak rohani seperti Ko Andy ini yang mendampingi saya di dalam proses pertumbuhan kerohanian saya. Dan saya bersyukur untuk saya bisa bertemu dengan beliau, dan saya sempat terpisah dengan beliau tahun kapan ya? Saya nggak ketemu Wendy lagi. Lama 2000-an ada ya? Udah cukup lama ya. Cuman saya terus inisiatif, saya mencari tahu di mana beliau berada, mulai dari para kenalan saya, dan sampai akhirnya saya bisa ke Bali. Dan oleh sebab itu momen ini adalah momen spesial, dan ini adalah quality time saya bersama dengan bapak rohani saya. Dan saya banyak belajar dari beliau tentang karakter, tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai kekristenan. Dan saya lebih banyak lagi belajar dari apa yang saya lihat dari beliau ya, dari kehidupan kesehariannya, yang saat beliau ada di rumah, saat beliau ada di pelayanan, di mana saja saya saksikan bagaimana saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beliau patut ya untuk menjadi teladan bagi hidup saya. Dan saya juga mengikuti pemuritan ya kan, saya waktu itu kita belajar berapa ya guru ya, banyak ya pemuritan itu dengan berapa sesi saya ikuti semuanya. Bahkan sebetulnya saya masih ingin, tapi guru bilang apa, udah selesai ya. Udah nggak perlu lagi katanya. Ya udah, saya lanjutkan. Dan nah, apa yang beliau lakukan kepada saya itu menjadi inspirasi. Nah, saya waktu ada kendaraan pribadi, Tuhan berkati, nah saya ingin mempraktekkan seperti beliau ya, jemput orang gitu ya. Cuman sayangnya saya baru dikasihnya motor, jadi nggak bisa ngikutin kayak Ko Andy nih, mobil soalnya ya. Ya udah, saya pakai berkat dengan apa yang ada, saya praktekkan, saya jemput orang tanpa keluh kesah, saya nolong ya. Nah, itu salah satu yang saya belajar dari beliau. Nah, dan juga saya juga banyak belajar tentang karakter, tentang bagaimana pelayanan, dan buku apa yang beliau baca, saya membacanya.
dan apapun yang beliau nasihati, saya mendengarkan, dan saya juga banyak spend time dengan beliau ya di hari-hari pada masa youth saya banyak berkomunikasi, apapun saya sharing tentang kehidupan saya, pergumulan dalam keluarga, dalam pribadi. Nah, itu saya selalu sharing dengan beliau, dan saya mendapatkan banyak hikmat ya, nasihat yang berharga. Dan saat ini saya juga dengan kesempatan ini saya sangat diberkati dengan kehadiran beliau dalam hidup saya. Bahkan keluarga saya bisa akhirnya percaya Tuhan karena bolak-balik saya cerita, oh Ko Endi begini, Ko Endi begini ya, segala hal saya cerita, saya sharing tentang kehidupan Ko Endi kepada keluarga saya, kepada mama saya, dan mereka bisa melihat gitu, oh bahwa orang Kristen itu baik ya, luar biasa. Makanya saya jadi boleh ke gereja, saya bisa aktivitas pelayanan di mana, karena mereka tahu saya itu dengan siapa ya, dengan Ko Endi ya. Akhirnya bahkan orang tua saya percaya kalau apa yang misalnya saya ada masalah, coba tanya sama Ko Endi gitu ya. Coba tanya sama Ko Endi ya. Itu sampai seperti itu ya. Nah, itu satu hal yang kita sebagai orang Kristen kita harus ingat ya. Kita butuh adanya seorang Bapa rohani di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk saya menyadari saya butuh kehadiran ada seorang Bapa rohani. Ya, saya dan oleh sebab itu hari ini saya menyempatkan diri untuk spend time bersama dengan beliau. Ini adalah waktu yang buat saya ini adalah anugerah. Saya bisa bersama-sama. Dan bagaimana dengan teman-teman dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan, kapan terakhir kali kalian kontak dengan bapak atau ibu rohani kalian? Nah, sekarang ini lagi pandemi, apakah mereka dalam keadaan sehat-sehat saja? Atau bagaimana? Apakah kalian mengingatnya? Sedangkan Alkitab mengatakan, kita buka di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam 2 Timotius Alkitab mengajarkan kita buka ya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-14 ya. Teman-teman coba lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14. Sini saya akan bacakan. Sini dikatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu, kita katakan dengan selalu ya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, dalam kesempatan video ini saya mungkin bisa mengingatkan teman-teman semua, apakah teman-teman masih mengingat bapak atau ibu rohani kalian dimanapun kalian berada? Nah, coba kapan terakhir kali kalian mengontak bapak rohani atau ibu rohani kalian? Biar ini semua boleh mengingatkan kita, Tuhan